Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mekanik alat berat abal-abal. Untuk kali ini saya akan bahas sedikit dan sharing tentang PC 210 ya, Komatsu. Di sini saya akan coba sharing tentang fuel sistemnya ya. Fuel system yang ada di PC 210. Pertama-tama ini fuel itu dari fuel tank. Itu fuel tanknya di situ tuh. Fuel tank ya kan, tampung ini tangki fuel yang depan tuh tangki fuel. Nah ini nih, ini tangki fuel, ini tangki hidrolik. Oke, dari tangki fuel itu di bawahnya sini ada kerannya ini untuk membuka dan menutup saluran yang akan disuplai ke dalam fuel. Jadi teman-teman siapa tahu mau melakukan penggantian fuel filter fuel line ini, kerannya jangan lupa dilakukan penutupan. Oke, setelah itu fuel masuk ke dalam rakor bagian sini. Ini adalah hose yang dari kerannya fuel tank. Rakor ini dilengkapi sama sebuah indikator, dimana dia kalau di indikatornya ini ke atas, ini ringnya ya, ini. Nah kelihatan ini adalah pelampungnya. Jika pelampungnya sampai ke atas ini berarti ada endapan ada endapan air atau kotoran yang ada di sistem fuel ini. Jadi disarankan setiap mau melakukan pengoperasian kepada unit ini harus dilakukan di drain ya. Drainnya hanya gampang aja, tinggal diputer ini, diputer gini. Habis itu udah nanti fuel yang kotor dia akan terbuang lewat sini nih. Nah ini terhubung sama hose ini loh, terhubung sama hose ini. Oke, kalau sudah fuel masuk ke dalam sini, dia akan disaring oleh elemen rakor. Ini adalah pertama, penyaringan tingkat pertamanya di rakor. Sekalian di sini, kalau teman-teman siapa tahu pengen mempercepat jadinya, siapa tahu dari hose-nya ini pernah dilakukan penggantian atau apapun. Jadi saat keran yang di sini ini dibuka, maka di sini kan angin semua. Kalau angin semua berarti dibuka aja sininya, tidak perlu buka hose-nya. Di sini dibuka, maka akan keluar bubble atau keluar angin. Sampai keluar fuel baru ditutup. Nanti fuel akan masuk ke dalam sini, ya kan, disaring oleh penyaringan tingkat pertama rakor, keluarnya akan lewat sini. Nah, setelah keluar dia akan masuk sana tuh. Nah, dia akan masuk, ini adalah hose ini ketemunya hose ini ya, hose ini nih, hose-nya apa, masuk komponen water separator yang sini ya, yang sini bukan yang ini. Yang ini hose water separator, dia ada lagi nipple bleeding ini nih, sama nipple bleeding. Jadi siapa tahu ada penggantian hose, pengen mempercepat anginnya terbuang, dibuka aja, nanti fuelnya akan ke sini. Oke, di water separator itu ada indikator juga, sama di rakor. Jadi water separator dia akan, kalau gelembungnya ini apa, indikator gelembung pelampungnya ini naik sampai sini, ini adalah batas maksimum, sehingga diwajibkan untuk melakukan drain ya. Sama halnya seperti rakor, sebisa mungkin jangan sampai ini nunggu naik. Jadinya setiap sebelum running di drain aja, tinggal diputar aja ini, diputar, maka dia akan membuang lewat selang ini ya, akan terbuang lewat selang ini. Oke, ini terhubung ke bawah, langsung ke tanah. Jadinya air yang ada di water separator udah bersih. Setelah dari water separator ya kan, masuk ke penyaringan pre-fill filter. Nih, pre-fill filter. Pre-fill filter di sini ada
sebuah sensor namanya WIF atau water in fuel. Jadi pendeteksi fuel air itu di dalam fuel ada 3 ya. 1 ini manual, 2 ini manual, dan 3 ini electrical. Sensor ini akan memberitahukan kepada operator jika di dalam fuel ini banyak kandungan fuel, sehingga operator akan melakukan drain lewat sini ya, untuk membuang residu air yang di dalam di dalam fuel. Sensor ini sistemnya jadi bisa memisahkan antara fuel sama air. Jika dia ketemu air, maka resistannya akan membuat akan berubah dan memberitahukan kepada operator jika ini loh filter ini banyak fuelnya, banyak airnya, sehingga perlu dilakukan maintenance. Oke, dari sini balik lagi udah di sini masukkan, ini adalah masukan dari si water separator masuk ke preview filter. Di sini ada mekanisme untuk melakukan bleeding atau priming. Kita tinggal pompa, caranya seperti ini, dikendori aja. Aduh, berat tangan satu, soalnya tangan 2 harusnya ya. Nanti berat, nanti tinggal dipompa aja. Tujuannya untuk melakukan bleeding yaitu membuang angin dari fuel system. Oke. Keluarannya terus selanjutnya keluaran dari prefill filter masuk ke dalam feed pump. Feed pumpnya ada di mana? Ada di depan. Oke, dari prefill filter dia masuk ke sini loh. Nih, masuk ke feed pump ya. Feed pump dia outputnya ini. Nah, ini dia ke depan lagi untuk masuk ke dalam inputnya main pump, main filter, maaf, bukan main pump kok. Jadi input ini adalah inputnya fuel filter ya, fuel filter yang ini, maaf. Nah, kalau yang ini adalah yang merah ini outputan, nanti setelah keluar dari fuel filter masuk ke sini yang merah ini. Oke. Output feed pump dia akan memberikan input kepada main fuel filter. Nih ya, main fuel filter inputnya. Di sini ada mekanisme untuk melakukan bleeding juga jika terjadi penggantian lagi. Jadi setiap filter ini pasti ada dilengkapi, di bracketnya itu dilengkapi dengan mekanisme untuk membuang angin. Jadi tidak ada namanya engine hunting atau telat fuel atau telat solar saat proses pembakaran. Setelah ini habis itu masuk lagi ke dalam, balik lagi langsung ke dalam supply pump. Oke. Outputnya dari supply pump dia akan masuk ke yang merah. Dan fuel akan disuplai ke fuel system. Masuk ke common rail, dipompakan masuk ke common rail ya. Ini common railnya. Common rail dilengkapi dengan mekanisme 1 pressure limiter nih, 2 sensor untuk mendeteksi pressure yang ada di common rail, yaitu common rail pressure sensor. Selanjutnya output dari common rail dia akan masuk ke dalam injektor. Ini masing-masing injektor ya. Injektor 1 dimulai dari engine paling dekat dengan kipas, maaf, bukan engine, paling dekat dengan kipas. Ini 1 2 3 4 5 6. Oke, jelas ya, tergantung dari ini, hitung aja di sini. Terus terjadilah proses pembakaran. Oke, simple ya untuk prosesnya. Untuk PC 210 ini mungkin demikian sih. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Salam alat berat.